Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang jumlah Riemann. Jumlah Riemann ini digunakan untuk menghitung luasan daerah yang dibatasi suatu kurva dari batas tertentu. Ya. Misalkan ada kurva, ini kurvanya, kemudian dibatasi sumbu X. Ini juga kurva Y sama dengan 0 sebenarnya. Akan dihitung dari titik pertama sampai titik terakhir, misalkan A sampai B. Sebenarnya konsepnya adalah menghitung bagian-bagian ini. Ini dianggap persegi, ini dianggap persegi, persegi panjang, dianggap persegi panjang, dianggap persegi panjang, dan seterusnya. Nanti masing-masing dihitung. Nah, dihitung luasnya, tapi memang belum belum menyerupai luas yang sesungguhnya, karena ini ada sisa, ataupun ini ada yang kurang, ini yang kurang, tapi ini ada sisa. Nah, sehingga nanti untuk menghitung persegi panjangnya, kita anggap persegi panjangnya adalah satu garis dengan panjangnya adalah fx, kemudian lebarnya ya selisihnya atau delta x nanti. Kemudian ini garis lagi, dihitung lagi, dan seterusnya sampai rapat, sampai kerapatannya sangat banyak sekali. Kalau sebelumnya yang ini persegi panjangnya ini dari x0 sampai xn ini, atau dari A sampai B ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hanya dibagi menjadi 9 bagian, sehingga nanti persegi panjangnya tidak mewakili semuanya, tidak mewakili luas kurvanya. Tapi nanti kalau dibagi lebih besar lagi atau lebih banyak lagi pembaginya, yaitu kalau dibagi sampai tak hingga, ini dibagi sampai tak hingga. Nah, nanti luasnya akan mendekati yang sebenarnya. Oke. Ini rumusnya sebenarnya nanti pakai integral. Ini rumus yang dipakai adalah sigma fx kali delta x. Jadi nanti luasnya kalau diperbesar, nanti ini kan misalkan di sini adalah x-nya, x1, kemudian di sini berarti fx1. Jadi lebarnya sama dengan x1, panjangnya sama dengan fx1. Jadi nanti luas keseluruhannya adalah f dari x1 xi misalkan dikali delta x, kemudian nanti dijumlahkan. Ini sigma fx atau fw1 di situ dikalikan dengan delta x ini yang tadi. Oke. Contohnya misalkan hitung luas daerah yang dibatasi fx-nya sama dengan x plus 3 sumbu x, nah pada interval min 2 sampai 3. Ini kurvanya seperti ini, batasi sama sumbu x dari min 2 sampai plus 3. Sebenarnya ini adalah luas trapesium ya, ini luas trapesium. Sebenarnya bisa dihitung langsung, tapi ini kan kalau kurvanya mudah. Kalau kurvanya susah ya
nanti pakai integral Riemann. Ini sebagai contoh saja. Yang pertama, dari min 2 sampai 3 ini, di interval ini kita bagi menjadi n partisi, atau kita bagi menjadi n bagian sama panjang. Misalkan kita sebut delta x, sehingga delta x nya tadi ya panjang dari min 2 sampai 3 ini dibagi n panjangnya, atau 5 per n, itu delta x nya, yang mana x0 nya dimulai dari min 2. Kemudian karena panjangnya adalah 5 per n, maka partisi yang kedua adalah x1, ya tinggal min 2 ditambah 5 per n. Kemudian x2 nya min 2 tambah 5 per n kali 2, sehingga nanti didapat xe sama dengan min 2 ditambah 5 per n kali i. Ini xe nya. Berikutnya adalah fx yang sama dengan x plus 3, kita ganti x nya dengan xi, sehingga fxi ini sama dengan ya xi plus 3. Xi nya tadi didapat ini dari sana plus 3, nanti sama dengan fxi nya sama dengan 1 plus 5i. Ya udah, panjang persegi panjangnya adalah fxi ini panjangnya, kemudian lebarnya adalah delta x. Maka kita kalikan saja fx dengan delta x, kemudian dijumlahkan, atau kita cari sigmanya. Sigma dari fxi kali delta x ini akan sama dengan 1 plus 5i per n, ini dikalikan delta x nya adalah 5 per n. Kalau dimasukkan ini jadi sigma 5 per n tambah 25i per n kuadrat. Berikutnya ini sigma 5 per n, seper n nya keluar jadi sigma 5. Kemudian sigma 25i per n kuadrat, 25 per n kuadratnya keluar, kali sigma i. Sigma i itu nanti sama dengan n kuadrat plus n per 2. Sedangkan sigma jumlahan dari i sama dengan 1 sampai n 5, nanti sama dengan 5n. Jadi 5n kali seper n, atau 5n per n. Ini 25n kuadrat dikali ini sigma i. Ini n nya hilang, coret jadi 5. Kemudian 25 per 2 nya di sini. Kemudian ini n kuadrat jadinya 1. Ini n kuadrat, n per n kuadrat jadinya seper n. Nah, ini kalau kita partisi sebanyak n. Sedangkan kalau n nya mendekati tak hingga, jadi partisinya sangat banyak, n nya mendekati tak hingga, maka jumlahannya tadi itu adalah limit n mendekati tak hingga dari sigma fx kali delta x, atau limit n mendekati tak hingga dari nih 5 plus 25 per 2 kali 1 plus seper n. Untuk n sama dengan tak hingga, maka seper n ini sama dengan 0 kalau n nya mendekati tak hingga. Tinggal dikalikan saja, 5 tambah
ini berarti 12,5 sama dengan 17,5. Oke, itu luas daerahnya. Sebenarnya cara yang lain adalah dengan menghitung integral saja sebenarnya. Integral tadi fx nya adalah x plus 3, batasnya dari min 2 sampai 3 diintegralkan terhadap x, atau integral x plus 3 dx. Kalau kita integralkan x diintegralkan menjadi setengah x kuadrat, 3 diintegralkan jadi 3x, batasnya dari min 2 sampai 3. Tinggal dimasukkan, ini masukkan 3, ini min 2, ini min 2. Nanti hasilnya ini 9/2 tambah 9, atau 4,5 tambah 9, jadi 13,5. Ini min 2 min 6, min 4 sama dengan plus 4, sehingga hasilnya sama, yaitu 17,5. Oke, kesimpulannya tadi sebenarnya adalah untuk jumlah Riemann yang pertama harus dilakukan adalah kita mempartisi interval yang diminta sebanyak n. Nanti dicari delta x nya, kemudian ketemu xi nya, kemudian cari f xi. Jadi delta x dengan fx ini kalau dikalikan, ini menjadi luas persegi panjang. Nah, kemudian dikalikan ini. Nah, hasil kalinya itu kita jumlahkan. Jadi kalau ilustrasinya tadi delta x nya ini yang tadi saya gariskan, delta x nya adalah lebarnya, kemudian fx nya adalah panjangnya. Kemudian nanti setelah dikalikan tinggal ambil limit n mendekati hingga. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.